Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Harisya Putra dengan NIM 33321800004. Di sini saya akan membahas tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, bahasan kali ini yaitu saya akan mencari program yang salah dengan bahasan classifying income data using support vector machine. Dalam pembahasan kali ini juga saya akan menggunakan dua software, yaitu software Python dan software Visual Studio Code. Nah, untuk versi dari software Python yang saya gunakan yaitu bisa dilihat versi Python yang saya gunakan yaitu 3.9.1. Nah, selanjutnya kita buka software Visual Studio Code. Nah, di sini itu yang tulisan kecerdasan buatan ini merupakan folder. Nah, untuk folder ini teman-teman bisa bebas menentukannya. Dan untuk menentukannya dengan cara klik file, lalu ke open folder. Nah, lalu teman-teman bisa memilih folder mana yang teman-teman ingin gunakan. Nah, di sini kan ada 3 file nih, dan pastikan file-file ini masuk ke dalam satu folder yang sama. Kalau saya memasukkannya ke dalam folder kecerdasan buatan. Nah, untuk file income data ini saya mendapatkannya dari GitHub. Nah, yaitu dengan cara di sini GitHub, lalu saya GitHub ini yang AI with Python ya. Nah, lalu saya ke chapter 02. Lalu saya di sini mendownload nih namanya incomedata.txt. Nah, langsung di sini teman-teman bisa mendownloadnya secara langsung. Nah, setelah di-download, pastikan file tersebut dimasukkan ke dalam folder yang sama. Nah, kalau ini saya masukkan ke dalam kecerdasan buatan. Lalu di sini ada regressor single var.py. Dan di sini saya juga mendownloadnya dari web GitHub yang ini. Tinggal diklik, lalu tinggal di-download saja dan pastikan masuk ke dalam folder yang sama. Lalu ada utilities.py, saya juga mendownload dari GitHub yang ini. Di-download, lalu dimasukkan ke dalam file yang sama. Setelah ketiga file ini dimasukkan ke dalam file yang sama, langsung dimulai saja. Pertama, saya membuat file baru dengan nama income_classifier.py. Nah, di sini sudah ada lembar ibaratnya lembar kerja yang kosong. Untuk listing programnya atau kodenya itu saya dapatkan dari GitHub juga. Ya, yang ini nih. Yang dengan nama income_classifier.py. Nah, di sini kan ada listing kodenya nih. Kita copy saja dari atas sampai bawah semuanya. Lalu kita salin dan kita pindahkan ke sini. Nah, bisa dilihat ini adalah listing kode dari GitHub. Untuk melihat ada yang betul ada yang error atau tidak, kita run dulu. Kita klik. Nah, ini lagi proses run. Kita tunggu dulu. Nah, di sini kita menemukan error pada line ke-6. Yang ini. Nah, from sklearn ini kita ganti menjadi sklearn.model_selection. Dan pada bagian import ini kita ganti menjadi train_test_split. Lalu kita tambahkan line baru dan kita isi dengan from sklearn import model selection.
Nah, setelah diganti dan ditambahkan dengan line yang satunya, kita run dulu untuk mencari apakah ada yang error atau tidak. Nah, didapatkan error pada line ke-60. Nah, pada bagian ini, pada bagian line 60 yang cross validation ini kita ganti menjadi model selection karena kita samakan dengan yang ada di line 6 dan 7 yang tadi. Lalu kita juga mengganti pada line yang ke-66. Ini kan ada yang F1 ini sama dengan cross validation, kita ganti menjadi model selection agar sama. Lalu kita run untuk mencari apakah ada yang salah, ada yang error atau tidak. Kita tunggu. Nah, didapatkan pada line ke-79. Nah, pada bagian ini, nah karena kita menggunakan array, maka kita menambahkan kurung kotak pada bagian depan dan belakang. Nah, setelah itu kita run lagi. Kita tunggu. Nah, ini arraynya sudah muncul ya. Nah, lalu pada line ke-82 kita menambahkan ini dot reshape buka kurung 1, min 1. Nah, setelah itu kita run lagi. Kita tunggu. Nah, pada bagian ini sudah muncul hasilnya, yaitu dengan F1 score dengan 76,01%, kurang dari sama dengan 50k atau 50.000. Jadi F1 score yang didapatkan dari leasing program kali ini yaitu sebesar 76,01%, kurang dari sama dengan 50.000. Nah, biasanya leasing program ini tuh digunakan untuk sensus penduduk. Jadi untuk mendata penduduk misalkan dari kota A, B atau C. Nah, untuk data-datanya itu kita masukkan. Nah, kalau di sini saya mendapatkan datanya itu dari income data ini. Nah, bisa dilihat ini adalah data penduduk dari suatu wilayah ya. Nah, di sini kan bisa terlihat nih kurang dari sama dengan 50.000 karena di ini datanya itu tuh tidak sampai 50.000, malahan di bawah 50.000. Kalau di sini bisa dilihat sampai kurang lebih 32.561 data. Nah, paling segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam video kali ini, saya minta maaf. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.